Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa kembali dengan saya Adnan Buyung Lubis dari Hati ke Hati. Pada agenda ataupun tema hari ini adalah terkait dengan tentang tindak pidana korupsi, tentang penegakan hukum di bidang tindak pidana korupsi yang ada di wilayah Tabaksel, Tapanuli bagian selatan. Di sini saya berada bersama narasumber kita, yaitu Advokat Dipo Alam Siregar, sarjana hukum yang berkantor di Jalan Sultan Muhammad Arif, yaitu di Pondok Yasmin, Kota Padang, Setempuan. Assalamualaikum, Bung Dipo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dulu poin saja. Kondisi hari ini kita sudah melihat bagaimana perkembangan pemberantasan korupsi di wilayah Tapanuli bagian selatan, ya. Terutama di Kota Padang Setempuan. Akhir-akhir ini Pak Dipo sendiri mungkin sudah membaca di media massa atau media online, yaitu Kejaksaan Negeri Padang Setempuan telah berhasil bagaimana mengembalikan uang temuan BPK dari para kontraktor ataupun institusi atau instansi yang terkait dengan temuan tersebut. Ini bagaimana pendapat Bung Dipo tentang pengembalian uang negara 1,7 miliar? Katanya dari Rumah Sakit Padang Setempuan itu 1,3 miliar dan 400 juta dari PPU. Apakah pengembalian uang negara sudah menghapuskan daripada tindak pidana korupsi itu sendiri? Baik, terima kasih kepada saudara selaku host dalam wawancara ini. Yang pertama, kita menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya pada pihak Kejaksaan Negeri Padang Setempuan yang telah berhasil mengembalikan kerugian negara sesuai dengan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan. Dan terhadap hal itu tentunya kita merasa bangga, merasa bahwa dalam hal ini, dalam hal penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi, setidaknya dapat terminimalisir. Terkait tadi apakah dengan pengembalian uang tersebut tindak pidana korupsi itu telah hapus atau begitu ya? Namanya kalau dalam proses hukum, kalau dalam hal pengembalian kerugian negara tersebut dilakukan berdasarkan proses hukum sesuai dengan undang-undang, walaupun kerugian itu telah dikembalikan, tapi proses hukum terhadap perkara itu harus dilakukan. Artinya proses pidananya tetap ya, walaupun pengembalian uang negara. Ya, walaupun ada pengembalian. Nah, kalau terkait dengan undang-undang tindak pidana korupsi, dari bahwasannya esensi lahirnya undang-undang korupsi itu kan pengembalian uang negara. Ya, apakah itu tidak lari dari koridor cita-cita rohnya daripada undang-undang korupsi tersebut? Tujuan lahirnya undang-undang tindak pidana korupsi adalah bagaimana mengembalikan uang negara. Nah, sekarang sudah dikembalikan. Ya. Bung Dipo berpendapat tadi sesuai dengan hukum, sesungguhnya pengembalian uang negara tidaklah menghapuskan proses tindak pidana korupsi. Nah, itu bagaimana pendapat Anda? Ya, kalau kita bicara hukumnya tentang tindak pidana korupsi itu, memang betul yang dikembalikan itu uang negara sudah dikembalikan. Kan tetapi dalam hal proses hukum itu ya tetap itu harus ada kekuatan hukum lah namanya, ada kekuatan hukum. Artinya ya tetap harus diproses sampai ke persidangan. Oke. Sekarang katanya ya, kalau kita baca di media online ataupun media massa, bahwasanya sudah dihentikan proses itu.
sudah dihentikan oleh pihak Kejaksaan Negeri Padang Sidempuan. Nah ini bagaimana menurut Anda? Ya hal itu tentunya telah menyalahi aturan telah melanggar undang-undang hukum acara pidana tentang proses dan prosedur penegakan hukum terhadap suatu tindak pidana, baik tindak pidana khusus maupun tindak pidana umum. Jadi kalau namanya hukum acara pidana itu dia berlaku terhadap baik undang-undang khusus yang mengatur tentang itu maupun undang-undang yang tentang yang umum, artinya seperti yang bagaimana tercantum dalam KUHP, pidana, KUH perdata dan lain-lainnya. Lantas kabarnya juga mereka selain persoalan pengembalian uang negara itu juga Kejaksaan Negeri Padang Sidempuan telah mengundang beberapa instansi atau dinas OPD, organisasi perangkat daerah Pemko Padang Sidempuan. Ini bagaimana pandangan Anda tentang undangan terhadap instansi tersebut? Karena saya memprediksi begini, apakah ini benar-benar dalam proses penegakan hukum atau memang ada tanda kutip, ada sesuatu hal? Itu bagaimana menurut? Artinya ini yang menjadi pertanyaan saya, mereka diundang ini para organisasi perangkat daerah atau SKPD lah. Ya, kepala SKPD, kepala dinas, kepala badan. Itu diundang dalam rangka apa seperti itu? Ya, katanya meminta keterangan, diundang agar dimintai keterangan. Minta keterangan tentang Dalam berkaitan dengan anggaran mereka. Ya, anggaran 2018, anggaran 2019. Itu bagaimana menurut Anda? Menurut saya hal tersebut itu sah-sah saja kalau memang itu yang mengundang adalah Pihak kejaksaan. Nah, kasih intelnya saja. Nah, artinya mungkin tujuan mereka mengundang seluruh SKPD tersebut ya untuk menyampaikan, artinya memberikan arahan-arahan atau petunjuk-petunjuk bagaimana cara mempergunakan anggaran seefisien mungkin, semaksimal mungkin, dengan tujuan supaya anggaran tersebut tidak dipergunakan terhadap hal-hal yang di luar keperluan atau kepentingan pembangunan kota Padang Sidempuan, seperti itu saya kira. ya, sekarang begini, mereka mengundang katakanlah full bucket, ya, pengumpulan bahan keterangan tentang anggaran itu sehingga bisa tahu ada temuan. Dalam perspektif Anda selaku advokat, selaku pengacara, selaku penegak hukum, itu mereka yang mengundang ini, Anda yakin dalam konteks penegakan hukum atau ada yang lain-lain dalam konteks pemberantasan korupsi? Saya kira itu dalam konteks ya seperti yang saya sampaikan tadi, tujuannya diundang itu dipanggil mereka semua itu untuk menyampaikan, artinya untuk menyampaikan atau untuk mengarahkan supaya dalam penggunaan anggaran pemerintah daerah, yaitu pemerintah Kota Padang Sidempuan, supaya dalam mempergunakannya itu ya sesuai dengan tujuan ya sebagaimana yang ditentukan dengan apakah tidak dalam konteks penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi? maksudnya dalam konteks Tadi Anda mengatakan dalam hal supaya penertiban anggaran, penertiban pemakaian anggaran. Apakah tidak dalam konteks penegakan hukum? Tidak, itu kan dalam konteks penegakan hukum. Ya, kenapa mereka yang manggil? Itu sebenarnya itu hal-hal yang wajar dan memang pantas karena mereka merupakan salah satu pilar penegak hukum, artinya dalam yang ditentukan oleh undang-undang untuk meminimalisir tentang supaya tidak terjadi tindak pidana korupsi itu, karena ada memang aturan yang mengatur tentang itu ya, ada aturan pemerintah yang mengatur tentang itu. Mereka punya kewenangan untuk melakukan hal seperti itu. Oke, akhir-akhir ini kita melihat para aktivis, ya adik-adik aktivis, mereka melakukan unjuk rasa di dalam hal bagaimana pemberantasan korupsi di Kota Padang Sidempuan. Tiba-tiba mungkin Anda sudah juga melihat kasih intelnya
itu meminta identitas daripada adik yang menguras. Itu bagaimana dalam pandangan Anda? Artinya Unras itu dilakukan itu siapa saja yang melakukan itu silakan. Selama dia warga negara Republik Indonesia, Ya. siapapun orangnya. Karena warga negara Republik Indonesia punya hak untuk menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah atau lembaga-lembaga negara lainnya yang diduga ada melakukan praktik korupsi atau diduga ada melakukan penyelewengan dana negara. Oke, apakah boleh misalnya pihak kejaksaan negeri Padang Sidempuan ataupun yang menerima daripada Unras, ya, yang menerima audiensi Unras meminta tentang identitas, sementara mereka sudah sebelum Unras sudah memberitahukan kepada pihak kepolisian. Itu bagaimana menurut Anda? Yang menjadi pertanyaannya di sini, mereka ini unjuk rasa atas nama Aliansi masyarakat. Aliansi masyarakat. Iya. Sebenarnya pihak kejaksaan atau kasih intel ya tadi? Ya, kasih intel. Kasih intel menanyakan hal tersebut itu tidak benar. Tidak benar. Karena dia punya hak. Walau siapapun dia tidak perlu identitas siapa kau dari mana, apa hakmu melakukan unjuk rasa seperti itu. Tidak. Selama dia masih mengatasnamakan nama masyarakat atau aliansi atau apalah namanya, dia punya hak dan tidak perlu menyampaikan namanya atau apa identitasnya siapa. Tidak perlu. Sepanjang dia sudah memberitahukan kepada pihak kepolisian. Sebagaimana Undang-Undang Nomor 9 tahun 98. Ya. Oke, apa harapan Anda dalam penegakan hukum di Kota Padang Sidempuan? Harapan saya penegakan hukum di Kota Padang Sidempuan ini utamanya terhadap tindak pidana korupsi, ya setidaknya lakukanlah hal-hal yang sifatnya positif. Artinya dalam penggunaan anggaran itu lakukanlah penggunaan anggaran itu sebaik mungkin sesuai dengan tujuannya, sebagaimana kebutuhan untuk pembangunan Kota Padang Sidempuan di segala minyak. Oke, terhadap Kejaksaan Negeri, kepolisian, penegak hukum, bagaimana institusi penegak hukum? Mereka terus mengawasi penggunaan anggaran-anggaran tersebut untuk pembangunan Kota Padang Sidempuan, termasuk kepolisian, kejaksaan. Mereka harus betul-betul mengawasi dengan ketat. Jangan sampai ada celah untuk menyelewengkan atau mempergunakan dana tersebut yang bukan pada tujuannya. Itu yang paling utama, langkah-langkah yang harus dilakukan mereka. Karena saat sekarang ini kenapa timbul terjadinya suatu korupsi di dalam suatu lembaga negara atau apalah namanya, itu karena kurangnya pengawasan dari aparat penegak hukum, baik aparat lembaga negara juga atau yang lainnya lah yang berkaitan, yang berhubungan dengan itu, karena kurangnya pengawasan. Sebenarnya makanya karena kurangnya pengawasan itu akhirnya menimbulkan ya terjadi ada kesempatan untuk melakukan korupsi. Jadi setelah ada perbuatan itu, ya tentunya kan sudah masuk ke ranah hukum, artinya sudah proses hukum dia. Artinya kita sudah terlambat satu langkah. Itu ya. Terlambat satu langkah. Oke, terima kasih Pak Dipo dari agenda Adnan Duyung dari Hati ke Hati. Ada beberapa kesimpulan pertemuan diskusi bersama Bung Dipo. Itu pertama adalah sesungguhnya pengembalian uang negara, temuan BPK ataupun apa namanya, bukanlah menghalangi proses tindak pidana korupsi. Yang kedua, tingkatkan pengawasan terhadap uang negara yang dilakukan aparat hukum
kita, karena itu adalah langkah yang terbaik menuju Kota Padang Sidempuan bersinar. Terima kasih. Bersama saya Adam Yung Lubis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.